Bertemu kembali bersama saya Pendeta Jan Ritu Mangger. Kita akan mendengarkan garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang ketujuh dengan judul Kemenangan Kristus atas Kematian. Kisah mengenai pengorbanan Yesus harus dibaca secara lengkap, yaitu Yesus mati di kayu salib, namun kemudian Yesus bangkit. Kematian adalah titik sentral pelayanan Yesus. Namun kita harus mengerti, tanpa adanya kebangkitan, maka salib hanya akan menjadi sebuah dasar pelayanan yang tidak mementingkan diri, namun tidak memiliki makna keselamatan. Tidak memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan, dan tidak mampu memberikan hidup kekal bagi orang percaya. Berikut ini adalah 4 poin penting lewat pelajaran Sekolah Sabat kita yang ketujuh ini. Yang pertama, tidak ada yang dapat menahan Yesus dalam kubur. Ia telah bangkit. Batu besar tempat di mana dia dikuburkan, lalu kemudian batu besar juga yang menutup pintu kubur itu pun tidak dapat menahannya. Bahkan kematian tidak dapat menahannya. Ada upaya yang dilakukan oleh tentara-tentara Roma bersama dengan tua-tua dan juga para imam kepala. Tetapi hal itu tidak dapat menghapus fakta yang ada bahwa Yesus bangkit. Mereka hanya berusaha mengaburkan fakta yang terjadi. Dan itu ditulis dalam Matius pasal 28 ayat 12 dan 13. Kubur itu disegel, dimeterai, dijaga dengan ketat. Dan itu pun tidak dapat menghalangi kebangkitan Yesus. Ditulis dalam Matius pasal 27 ayat 66. Poin yang kedua, banyak orang yang bangkit bersama dengan Yesus ketika Yesus bangkit. Di dalam Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53 katakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mengapa hal ini penting? Kebangkitan orang-orang kudus ini menegaskan kepastian kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus kelak ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Kebangkitan orang-orang kudus ini juga menegaskan, menyaksikan bahwa memang Yesus juga telah bangkit. Dan mereka ceritakan kepada setiap orang yang mereka temui di dalam kota itu ketika mereka sudah bangkit. Poin penting yang ketiga, banyak saksi tentang bangkitnya Yesus. Mengapa hal ini penting? Jangan lupa, saksi memegang peranan penting dalam hal membuktikan benar atau tidaknya sebuah peristiwa. Saksi adalah mereka yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Dalam hal ini, mereka adalah orang yang melihat Yesus itu ada. Setelah dia mati, namun dia sekarang hadir. Mereka dengar sendiri berita itu, dan mereka alami sendiri perjumpaan itu dengan Yesus yang sudah bangkit. Alkitab menuliskan jumlah saksi yang dibutuhkan untuk sebuah peristiwa agar peristiwa itu dinyatakan sah dan benar terjadi adalah 2 sampai 3 orang. Ulangan 17 ayat 6 dan Matius 18 ayat 16. Ada berapa saksi yang menyaksikan Yesus bangkit? Yesus bangkit dari kematian dan bertemu dengan mereka. Pertama, dia bertemu dengan Maria Magdalena dan juga beberapa wanita lain saat mereka sedang dalam perjalanan untuk mengabarkan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Itu ditulis dalam Matius pasal 28 ayat 1 dan 9.
Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Lukas 24 ayat 34. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada dua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yang keempat, kepada murid-murid ketika mereka berkumpul di satu ruangan di atas. Dan berikut lagi dengan Thomas yang sempat meragukan tentang kebangkitan Yesus. Ditulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus dalam suatu pertemuan. Ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Yang keenam, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Yang ketujuh, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tepi Galilea di pagi hari setelah mereka pulang dari menangkap ikan. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yang kedelapan, Paulus juga menganggap dirinya sebagai saksi dari Kristus yang sudah bangkit, yang telah menampakkan diri kepadanya dalam perjalanannya menuju Damaskus. Ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8. Banyak yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Itu artinya bisa dipastikan peristiwa itu benar-benar terjadi. Poin yang keempat, Yesus adalah buah sulung dari mereka yang mati. Buah sulung menandakan panen telah dimulai. Buah sulung menandakan kualitas dari hasil panen yang akan dihasilkan. Kita akan menjadi seperti buah sulung, yaitu Yesus. Mengalami apa yang dialaminya, yaitu bangkit. Bangkit dengan identitas pribadi yang sama sebagaimana Yesus bangkit. Dan sebagaimana pastinya Yesus telah bangkit, maka di dalam kebangkitannya terdapat jaminan yang sebenar-benarnya bahwa orang yang telah meninggal di dalam Dia pun kelak akan bangkit. Seperti halnya tuaian bangsa Yahudi dahulu, diterima dan diberkati melalui persembahan dan penerimaan buah-buah sulung. Maka begitu juga dengan tubuh Kristus secara keseluruhan. Semua orang yang oleh iman telah dipersatukan dengannya, dijamin kebangkitannya oleh kebangkitan Yesus Kristus yang adalah buah sulung tersebut. Itu sebabnya, mengulang kembali Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Semoga berita ini menjadi bagian kita semua. Kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Yesus. Maka kelak, kita pun akan dibangkitkan bila mana kita mati dalam kebenaran, mati dalam Yesus. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga kita mendapat berkat lewat pelajaran ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.